Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, kami adalah dari kelompok 5 dan saya sendiri yaitu adalah Muhammad Zaki Ramadan dengan NPM A1E 024040. Saya Zela Aprilia Rusli dengan NPM A1E 024056. Saya Ulfa Putri Cia dengan NPM A1E 024036. Dan saya Welam Permatasari dengan NPM A1E 024050. Dan dari video ini kami akan membahas mengenai diferensial orde 2, teknologi yang mengaitkan konsep ini dan juga perhitungan matematis yang berkenaan dengan konsep ini. Maka dari itu silahkan tonton dan simak video pembelajaran dari kami. Pembukaan lagi. Diferensial orde 2 adalah turunan kedua suatu fungsi terhadap variabel tertentu. Nah, yang secara matematis ditulis sebagai d kuadrat x per dt kuadrat atau x double aksen t. Nah, jika turunan pertama menyatakan laju perubahan suatu besaran, misalnya kecepatan sebagai turunan posisi terhadap waktu, maka turunan kedua menyatakan laju perubahan dari laju perubahan tersebut, misalnya kecepatan sebagai turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, jika secara konsep diferensial orde 2 menunjukkan bagaimana perubahan itu sendiri berubah, inilah yang membuatnya sangat penting dalam analisis sistem dinamis. Nah, untuk menjelaskan, misalkan suatu benda bergerak sehingga posisinya berubah terhadap waktu. Nah, ketika kita menurunkan posisi satu kali terhadap waktu, kita memperoleh kecepatan. Ketika kita menurunkannya lagi, kita memperoleh percepatan. Artinya diferensial orde 2 tidak lagi berbicara tentang berapa cepat posisi berubah, tetapi tentang seberapa cepat kecepatan berubah. Secara fisik, inilah besaran yang langsung berkaitan dengan gaya melalui hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Dalam konteks osilasi, diferensial orde 2 muncul secara alami karena gerak osilasi selalu melibatkan percepatan yang bergantung pada posisi. Nah, pada sistem massa pegas, gaya pemulih mengikuti hukum Hooke, yaitu F sama dengan min K dikali X, yang artinya gaya sebanding dengan simpangan dan arahnya melalui titik keseimbangan. Nah, jika digantikan dengan hukum Newton, F sama dengan md kuadrat X per dt kuadrat, maka diperoleh persamaan md kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K dikali X. Nah, di sini terlihat jelas bahwa turunan kedua posisi terhadap waktu menjadi pusat persamaan. Nah, jika persamaan tersebut disederhanakan, maka dapat diperoleh dalam bentuk yaitu d kuadrat X per dt kuadrat ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Dengan omega sama dengan akar K per M, persamaan ini menunjukkan bahwa percepatan, yaitu turunan kedua, selalu berbanding lurus dengan posisi, tetapi berlawanan arah. Nah, inilah ciri khas gerak harmonik sederhana. Jadi, secara konsep diferensial orde 2 di sini menggambarkan adanya gaya pemulih yang menyebabkan sistem terus bergerak bolak-balik. Nah, karena persamaan tersebut adalah persamaan diferensial orde 2,
maka solusinya berbentuk fungsi sinus atau kosinus. Nah, artinya sifat periodik dari osilasi muncul sebagai konsekuensi langsung dari keberadaan umum orde 2 dalam persamaan. Nah, tetapi turunan kedua kita tidak akan mendapatkan hubungan matematis yang menghasilkan gerak periodik. Nah, dengan demikian konsep diferensial orde 2 menjadi jelas dalam osilasi. Ia mempresentasikan percepatan yang secara fisik muncul akibat gaya pemulih. Secara matematis, ia menentukan bentuk persamaan gerak. Secara fisik, ia menjelaskan mengapa sistem berosilasi. Oleh karena itu, memahami gerak harmonik dan fenomena osilasi secara menyeluruh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan persamaan diferensial orde 2 dalam berbagai teknologi sains. Nah, persamaan diferensial orde 2 merupakan salah satu konsep matematika yang sangat penting dalam fisika, karena digunakan untuk menggambarkan sistem yang melibatkan perubahan gerak terhadap waktu. Dalam ilmu fisika, hampir semua gerak dipengaruhi oleh percepatan, sedangkan percepatan merupakan turunan kedua posisi terhadap waktu. Oleh karena itu, banyak fenomena alam dan teknologi modern dimodelkan menggunakan persamaan diferensial orde 2. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 yang sering digunakan adalah MY aksen 2 ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan F dari T. Pada persamaan ini, Y menyatakan posisi atau keadaan sistem, Y aksen menyatakan kecepatan, dan Y aksen 2 menyatakan percepatan. Nilai M melambangkan massa atau inersia sistem. C menyatakan gaya redaman seperti gesekan atau hambatan. K menunjukkan kekakuan atau gaya pemulih. Sedangkan F dari T merupakan gaya luar yang bekerja pada sistem. Melalui persamaan ini kita dapat memprediksikan bagaimana suatu sistem bergetar atau kembali ke keadaan setimbang. Penerapan pertama dapat ditemukan pada teknologi suspensi kendaraan atau shock absorber. Ketika mobil atau sepeda motor melewati jalan yang bergelombang, roda kendaraan menerima gaya dari permukaan jalan yang menyebabkan getaran. Tanpa sistem suspensi, getaran tersebut akan langsung diteruskan ke badan kendaraan, sehingga perjalanan menjadi tidak nyaman dan berbahaya. Sistem suspensi terdiri dari pegas dan peredam yang bekerja secara bersamaan. Pegas berfungsi membalikan posisi kendaraan ke titik keseimbangan, sedangkan peredam itu berfungsi mengurangi energi getaran agar tidak berlangsung terus-menerus. Gerakan naik turun kendaraan dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial orde 2 karena melibatkan massa kendaraan, gaya pemulih pegas, serta gaya redaman. Insinyur otomotif menggunakan solusi persamaan ini untuk menentukan desain suspensi yang optimal sehingga kendaraan tetap stabil
nyaman, dan aman saat dikendarai. Penerapan kedua terdapat pada rangkaian listrik RLC yang banyak digunakan dalam teknologi elektronika dan komunikasi. Rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Resistor itu menghambat arus listrik, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, sedangkan kapasitor itu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, perubahan arus dan muatan listrik dalam rangkaian ini tidak terjadi secara linier, melainkan mengalami osilasi yang dapat dijelaskan menggunakan persamaan diferensial orde 2. Persamaan tersebut memungkinkan para insinyur menentukan frekuensi resonansi rangkaian, yaitu kondisi ketika sinyal tertentu diperkuat secara maksimal. Prinsip ini digunakan pada radio untuk memilih saluran siaran tertentu, pada filter elektronik untuk memisahkan sinyal, serta pada sistem komunikasi modern agar transmisi data menjadi lebih efisien. Penerapan ketiga dapat dilihat pada teknologi robotika dan sistem kontrol otomatis, robot industri, drone, dan sistem autopilot pesawat harus mampu bergerak secara stabil menuju posisi yang diinginkan tanpa menghasilkan getaran berlebih. Ketika sebuah robot bergerak terlalu cepat, sistem dapat mengalami osilasi yang menyebabkan gerakan tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, para insinyur menggunakan model persamaan diferensial orde 2 untuk merancang sistem kontrol. Persamaan ini membantu menentukan bagaimana sistem merespon perintah dan seberapa cepat mencapai target, dan juga bagaimana mengurangi overshoot atau gerakan berlebih dengan menggunakan analisis ini. Robot dapat bergerak secara halus, presisi, dan efisien. Penerapan keempat terdapat pada teknologi bangunan tahan gempa dalam bidang rekayasa sipil. Saat gempa bumi terjadi, tanah bergerak dan memberikan gaya dinamis pada bangunan. Gedung tinggi akan mengalami getaran yang mirip dengan sistem massa dan pegas. Jika frekuensi getaran gempa sama dengan frekuensi alami bangunan, maka dapat terjadi resonansi yang sangat berbahaya. Karena amplitudo getaran meningkat drastis, untuk mencegah hal tersebut, insinyur menggunakan persamaan diferensial orde 2 untuk menganalisis respon struktur terhadap gempa. Dari hasil analisis tersebut, mereka dapat menambahkan perangkat seperti damper atau tunet, mass damper yang berfungsi menyerap energi getaran sehingga bangunan menjadi lebih aman dan stabil. Nah, jadi dapat disimpulkan persamaan diferensial orde 2 merupakan dasar matematika yang digunakan dalam berbagai teknologi modern, mulai dari suspensi kendaraan, rangkaian listrik RLC, robotika, dan sistem kontrol otomatis, hingga bangunan tahan gempa. Konsep ini membantu manusia memahami dan
mengendalikan fenomena getaran serta osilasi sehingga teknologi dapat bekerja secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah memperhatikan sebuah jam? Nah, pada sebuah jam itu terdapat sebuah bandul yang bergerak. Peristiwa bandul itu dinamakan osilasi. Tapi, apakah teman-teman tahu apa itu osilasi? Osilasi adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur pada sebuah benda melalui titik keseimbangan. Nah, ada banyak contoh osilasi, yaitu pegas dan ayunan anak-anak. Maka dari itu, coba teman-teman lakukan praktikum. Mari kita simak langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu ambil dasar statik, lalu ambil batang statik panjang, lalu masukkan ke dalam dasar statik, kemudian kunci. Lalu ambil batang statik pendek dan masukkan juga ke dalam dasar statik. Kemudian ambil kaki statik untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya, pasangkan balut penahan pada batang statik panjang. Lalu kunci balut penahannya. Selanjutnya, masukkan jepit penahan ke dalam balut penahan. Kemudian, pasangkan pegas pada jepit penahan. Selanjutnya, tambahkan lebar. Kemudian, beri bisikan dan amati peristiwa yang berlaku. Dari peristiwa tadi, kita kaitkan dengan hukum kedua Newton, di mana hukum kedua Newton itu berbunyi total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, dapat kita ketahui dalam osilasi itu menghasilkan gaya pemulih, di mana gaya pemulih itu disimbolkan dengan KY. Jadi persamaannya min KY sama dengan MA. Karena nilai KY dan MA itu sama dan yang berbeda itu hanya arahnya, maka persamaannya berubah menjadi min KY dikurang MA sama dengan 0. Karena sistem yang kita gunakan tadi adalah sistem ideal dan tidak semua sistem ideal itu dapat diterapkan sehingga terjadi hambatan udara. Hambatan udara ini disimbolkan dengan BP, sehingga persamaannya berubah menjadi min KY dikurang MA sama dengan BP. Dan kita pindah ruaskan menjadi min KY dikurang MA dikurang BP sama dengan 0. Kita ingat kembali bahwa KY itu adalah gaya pemulih, MA itu adalah gaya berat, dan BP itu adalah gaya rendah. Lalu karena P itu adalah turunan Y terhadap DT, maka P itu sama dengan Y aksen. Dan A itu sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan Y double aksen. Maka persamaannya berubah menjadi min KY dikurang MY double aksen dikurang BY aksen sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas ini dengan min 1 sehingga menghasilkan persamaan. Nah, persamaan ini kita urutkan berdasarkan nilai aksen tertinggi sehingga persamaan yang dihasilkan yaitu MY double aksen plus BY aksen plus KY sama dengan 0. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, berhubung karena kita sudah membahas lebih lanjut mengenai differential order 2 dan kita juga sudah membahas teknologi-teknologi yang menerapkannya beserta beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya pada pegas ya kawan-kawan sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu kita akan melaksanakan perhitungan matematis terkait dari soal yang telah Ibu berikan. Oke, kita punya soal pertama itu diketahui persamaan diferensial y double aksen ditambah 2 y aksen ditambah y sama dengan eksponensial pangkat min x. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita selesaikan dulu ini nih dalam bentuk homogen. Bagaimana dalam bentuk homogen? Kenapa dalam bentuk homogen? Karena persamaan ini memiliki karakteristik teman-teman sekalian. Kita misalkan y double aksen itu adalah r kuadrat dan y aksen itu adalah 2R dan Y itu kita misalkan sebagai 1 sehingga eksponensial pangkat min X itu adalah 0. Karena kenapa? Karena pada homogen itu persamaan yang ada di seberang kanan sama dengan itu dianggap sebagai 0. Dan kenapa Y double aksen dianggap sebagai R kuadrat? Karena Y aksennya dianggap sebagai R. Seperti itulah kurang lebih. Langkah pertama itu kita faktorkan terlebih dahulu persamaan kuadrat ini. R kuadrat ditambah 2R ditambah 1 sama dengan 0. Itu nantinya akan menghasilkan faktorisasi, yaitu adalah R tambah 1 dikali R tambah 1 atau R tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Lanjut, setelah itu kita mendapat akar kembar R sama dengan min 1 dari mana? Karena kita mempunyai dua persamaan ini, kita akarkan ke dua ruas ini. Jadi yang di sebelah sini adalah akar dari R tambah 1 kuadrat, dan yang di sebelah itu adalah akar 0, sehingga hasilnya adalah R tambah 1 sama dengan 0, sehingga R sama dengan min 1. Nah, maka dari itu kita mendapatkan solusi homogen dari persamaan ini adalah C1 ditambah C2X dikali eksponensial pangkat min X. Kenapa min? Karena R kita adalah min 1. Nah, maka dari itu kita akan mencoba mencari ini dengan solusi partikular. Karena ruas kanan adalah min X, ruas kanan itu yang ini. Karena ruas kanan adalah min X dan sudah muncul pada solusi homogen. Di homogen ini kan sebelumnya kan kita ngebahas soal ini nih ya. Kita mengibaratkan ini semua itu sebagai ini, dan nanti di jawaban akhir itu muncul lagi eksponensial pangkat min X-nya. Nah, karena sudah muncul di persamaan homogen, maka kita akan mencoba untuk memisalkan ini. Jadi YP sama dengan A dikali X kuadrat eksponensial pangkat min X. Misalkan Y adalah VE eksponensial pangkat X, sehingga operatornya itu adalah D ditambah 1 kuadrat Y sama dengan eksponensial pangkat X. Sehingga diperoleh dari sebuah sistematis yang panjang, itu tidak kami masukkan karena sepertinya ingin menghemat waktu, sehingga mendapatkan hasil yaitu adalah V double aksen sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai V, kita harus melakukan integrasi. Kita integrasi dulu pertama terhadap T ya, karena ini adalah terhadap T terhadap X. Kita integrasikan ini terhadap X, sehingga V double aksen yang awalnya 1, diintegrasikan terhadap X, mendapatkan V aksen dengan nilai X tambah C, dan diintegrasikan sekali lagi dengan X, mendapatkan nilai V sama dengan X kuadrat per 2 ditambah CX ditambah C. CX ini apa? CX ini adalah koefisien yang muncul di sini C setelah diturunkan CX, dan C ini adalah koefisien yang muncul di integrasi kedua. Nah, karena ada 3 komponen, yaitu adalah X kuadrat per 2 tambah CX dan tambah C, dan CX tambah C ini kita tidak tahu nilainya berapa, maka solusi partikularnya itu adalah X kuadrat per 2. Nah, maka dari itu kita tinggal kalikan saja X kuadrat per 2 dengan eksponensial pangkat min X, karena eksponensial pangkat min X ini kita anggap sebagai GX. Sehingga mendapatkan solusi umum dari persamaan ini adalah Y sama dengan eksponensial pangkat min X dikali C1 tambah C2X ditambah X kuadrat per 2. X kuadrat per 2 didapat dari ini, dari yang solusi partikular, dan yang C1 tambah C2X itu didapat dari solusi homogen. Yang ini. Nah, mungkin itu saja untuk soal pertama. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas mengenai soal kedua dengan persamaan, yaitu adalah Y double aksen dikurang Y sama dengan eksponensial pangkat min X. Sebenarnya di soal itu persamaan ini sedikit berbeda bentuknya. Y double aksen dikurang Y sama dengan seper eksponensial pangkat X. Namun, karena seper eksponensial pangkat X itu adalah eksponensial pangkat min X, jadi kami langsung saja buat tanpa mengubah nilainya sedikit pun.
Langkah pertama seperti sebelumnya kita mencari dulu ya persamaan homogen, yaitu adalah y double aksen dikurangi sama dengan 0. Kita tadi kan memisalkan y double aksen sebagai r kuadrat dan y sebagai 1, sehingga mendapatkan persamaan baru yaitu adalah r kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Cari akar-akarnya, didapatkan R1 karena R sama dengan 1 karena R-1 sama dengan 0, sehingga R sama dengan 1, dan R-1 didapatkan R sama dengan -1 didapatkan dari R plus 1 sama dengan 0, sehingga R sama dengan -1. Nanti setelah itu kita dapat persamaan Y1 sama dengan eksponensial X. Kenapa pangkatnya positif? Karena R-nya adalah 1. Dan itu juga alasan yang berlaku. Kenapa pangkat yang Y2 itu negatif 1, negatif X? Karena R-nya adalah negatif 1. Sehingga persamaan akhirnya yaitu adalah Y homogen sama dengan C1 eksponensial pangkat X ditambah C2 eksponensial pangkat min X. Kenapa bentuknya berbeda? Karena persamaan ini tidak menghasilkan akar-akar kembar. Oke, untuk mencari yang partikular, kita butuh dulu untuk mencari Wronskian, kawan-kawan. Rumus yang Wronskian itu adalah W sama dengan Y1 dikali Y2 aksen dikurang Y2 dikali Y1 aksen. Y2 itu Y1 itu ini ya eksponensial X, sehingga Y1 aksen itu adalah turunan pertama dari eksponensial X, yaitu eksponensial X itu sendiri. Dan untuk yang Y2, Y aksen 2, Y2 aksen itu adalah turunan pertama dari Y2, yaitu adalah eksponensial min X. Turunan pertamanya adalah min eksponensial min X. Nanti teman-teman masukkan saja persamaan yang sini, didapatkan W-nya sama dengan min 2. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu kalau persamaan standar yang terpenuhi dari sistem ini itu adalah ini. Y double aksen ditambah PX dikali Y aksen ditambah QX dikali Y sama dengan GX. GX ini itu yang ujung. Nih, karena di soal kita GX-nya itu adalah min eksponensial pangkat min X, sehingga rumusnya berubah menjadi U1 aksen sama dengan min Y2 dikali GX per W, dan U2 aksen itu rumusnya Y1 dikali GX per W. Seluruh komponen ini itu sudah ada di dalam soal atau sudah diketahui semua. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja persamaannya, lalu kerjakan secara aritmatika biasa, didapatkan U1-nya adalah min 1/4 eksponensial pangkat min 2x. Hal sama juga berlaku untuk U2 atau untuk U2 aksen, melakukan perhitungannya karena seluruh komponennya itu sudah ada diketahui di soal dan juga saat kita mengerjakan, sehingga teman-teman melakukan aritmatika biasa didapatkan U2 sama dengan min X per 2. Sehingga solusi partikular untuk persamaan ini yaitu adalah YP sama dengan U1 dikali Y1 ditambah U2 dikali Y2. Karena U1 tadi adalah min 1/4 eksponensial pangkat min 2x dan Y1 adalah eksponensial pangkat x, sehingga dapat ditulis seperti ini. Dan karena U2 adalah min X per 2 dan Y2 adalah eksponensial pangkat min x, sehingga dapat ditulis seperti ini juga. Disederhanakan ya teman-teman sekalian. Apa yang disederhanakan, Bang? Ya, teman-teman bisa lihat di sini apanya yang berbeda. Yaitu adalah min 2x ditambah dengan x, yaitu adalah min x. Didapatkan hasil yaitu adalah YP sama dengan min 1/4 eksponensial pangkat min x dikurang x per 2 eksponensial pangkat min x. Karena solusi umum adalah penjumlahan dari kedua komponen homogen dan partikular, didapatkan Y sama dengan C1 eksponensial pangkat X ditambah C2 eksponensial pangkat min X dikurang 1/4 eksponensial pangkat min X dikurang X per 2 min X per 2 eksponensial pangkat min X. Karena kedua komponen ini yang C2 eksponensial min X dikurang 1/4 eksponensial pangkat min X itu adalah sebuah satu suku ya teman-teman, atau sebuah suku yang sama, bisa kita gabungkan sehingga persamaan akhirnya terdefinisi sebagai Y sama dengan C1 eksponensial pangkat X ditambah C2 eksponensial pangkat X dikurang X per 2 eksponensial pangkat min X. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari soal-soal ini. Jadi intinya teman-teman sekalian, kedua soal yang kami bahas itu memiliki keterkaitan erat dengan differential order 2, dan untuk melakukan penyelesaiannya itu harus menggunakan pendekatan ya, pendekatan solusi homogen dan juga solusi partikular. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai nih.
Mungkin sekian saja video pembelajaran yang kami dapat sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dem, yeay. Ya, sudah ya. Tidur lagi.